Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku di channel Mas Guru 87 nggih. Masih bersama Pak Anto dari Musuk Boyolali. Oke, kesempatan kali ini kita mau belajar matematika lagi ya. Nah, kali ini kita membahas topik pecahan. Oke, langsung saja karena ini konten media sosial biar tidak terlalu lama durasinya. Yuk, kita belajar yuk. Oke, yang pertama, apa sih pecahan itu? Nah, pecahan adalah menurut Wikipedia artinya adalah bagian dari satu keseluruhan dari sebuah kuantitas tertentu. Nah, ini agak susah dipahami ya. Tapi biar lebih gampang, pecahan itu bisa didefinisikan atau bisa diartikan ada satu benda yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini konsep dasarnya seperti itu ya. Nanti masalah ada jenis-jenis pecahan akan kita bahas di selanjutnya. Oke. Nah, contoh ini biar anak-anak lebih mudah untuk memahami. Ini misalnya ada satu pizza utuh, kemudian kita potong atau kita bagi menjadi 8. Nah, maka satu potongan pizza ini nilai pecahannya adalah 1/8. Satu itu menunjukkan bagian potongan, 8 itu adalah keseluruhan dari kuantitasnya atau seluruh potongannya kan ada 8 dari satu dari 8 bagian potongan ini. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Paling enggak dengan adanya gambar ini anak-anak bisa lebih mudah untuk memahami. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di dalam pecahan itu penulisannya adalah seperti ini ya anak-anak. Angka di atas, kemudian ada tanda garis, kemudian angka di bawah. Nah, angka di atas ini itu disebut pembilang. Oke, diingat-ingat, pembilang. Sedangkan angka yang di bawah itu disebut penyebut. Oke, jangan sampai kebalik ya. Yang atas adalah pembilang dan yang bawah adalah penyebut. Oke, bisa dipahami nggih? Kita lanjutkan. Nah, pembilang ini fungsinya adalah untuk menunjukkan nilai bagian. Nah, tadi Pak Guru contohkan pizza satu utuh yang dibagi 8, maka satu ini sebagai pembilang menunjukkan satu potongan, satu bagian. Ini satu. Sedangkan 8 sebagai penyebut itu menunjukkan keseluruhan bagian. Keseluruhan bagian kan ini nih, satu bagian, dua bagian, tiga bagian, empat bagian, lima bagian, enam bagian, tujuh bagian, 8 bagian. Jadi keseluruhan jumlah bagian ini adalah 8, maka itulah yang disebut penyebut. Nah, gitu nggih. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini memang agak cepat, tapi nanti kalau terlalu cepat silakan di pause atau diulang videonya biar anak-anak paham ya. Kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis pecahan itu ada 3 nggih. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, dan yang ketiga adalah pecahan desimal. Tapi nanti untuk saat ini kita belajar yang nomor 1 dan nomor 2 dulu, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pecahan biasa. Nah, apa sih pecahan biasa itu? Nah, pecahan biasa itu bisa diartikan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi contohnya seperti ini. Ada 1/8, ada 1/2, ada 1/4, ada 3/4, ada lagi 1/2, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada lambang bilangan yang berbentuk seperti ini, ada pembilang, ada garis, ada penyebut, maka itu disebut pecahan biasa. Oke, bisa dipahami nggih? Lanjutkan. Nah, selanjutnya jenis pecahan kedua adalah pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu dapat diartikan sebagai pecahan yang terdiri dari angka utuh dan pecahan. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Ini ada satu angka utuh, kemudian ada pecahannya, ada pecahan biasanya. Nah, ini cara membacanya adalah 1/8/5. Ya, gitu nggih.
Nah, ada contoh satu lagi. Ada 2 utuh, angka 2 utuh, kemudian ada pecahan 1/6. Maka ini membacanya 21/6. Nah, insya Allah anak-anak paham, bisa diingat-ingat nanti ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang merubah pecahan. Jadi tadi kita belajar tentang 2 jenis pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, itu bisa dirubah nggih. Dari pecahan biasa bisa dirubah jadi campuran, demikian juga pecahan campuran bisa dirubah jadi pecahan biasa. Oke. Yang pertama, kita akan belajar merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, syaratnya adalah nilai pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Oke, sebagai contoh di sini Pak Guru punya pecahan biasa, pembilangnya 14, penyebutnya 3. Nah, jadi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Kalau ini dibalik, pembilangnya 3, penyebutnya 14, itu tidak bisa dirubah menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, mohon maaf. Oke, bisa dipahami ya. Jadi pecahan biasa sing bisa dirubah jadi pecahan campuran itu pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Oke, yuk lanjut ke caranya bagaimana. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Tadi pecahannya adalah 14/3. Langkah yang pertama, 14 dibagi 3 sampai hasil yang mendekati. Hasilnya adalah 4. Jadi 14 ini anak-anak bagi 3, maka ketemu hasilnya 4. Karena kalau 5 kali 3 kan 15, berarti kelebihan. Kita ambil nilai yang di bawahnya atau yang mendekati di bawahnya. Maka ketemu hasil 4. Kita tulis dulu 4 sebagai angka utuh. Kita tulis di sini 4. Nah, 4 lanjutkan step selanjutnya. 4 kali 3 adalah 12 sehingga masih sisa 2. Nah, 4 kali 3 ini hasilnya adalah 12. Padahal ini tadi pembilangnya adalah 14. Berarti masih sisa 2. Nah, sisa 2 itu kita tulis di sebelahnya sebagai pembilang. Jadi kita tulis lebih kecil. Kita tulis 2. Kemudian kita kasih garis per. Kemudian penyebutnya tetap 3. Penyebutnya tetap 3 atau penyebut awal. Ini penyebutnya enggak boleh berubah ya. Harus tetap sama. Bisa dipahami ya. Jadi 14 angka pembilang ini kita bagi dengan penyebutnya sampai hasil yang mendekati di bawahnya. Kalau 14 dibagi 3 yang paling mendekati adalah 4. Kemudian masih sisa 2 kita tulis sebagai pembilang. Kemudian kita kasih garis dan penyebutnya tetap sama 3. Oke, gimana? Masih bingung? Nah, kalau bingung Pak Guru punya metode satu lagi, yaitu metode ding dong yang kita kenal dengan metode bakso tusuk. Ini insya Allah lebih mudah dipahami karena menggunakan visualisasi konkret. Oke, contohnya masih sama, 14/3. 14/3 sama dengan 14 dibagi 3. Maka anak-anakku bikin bakso, gambar bakso sebanyak 14 yang dijejer 3-3. Oke, bikin bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stop. Nah, di hadapan kita sudah ada 14 bakso yang berjejer 3-3 dan yang terakhir adalah sisanya. Ini hanya 2. Yang penting jumlahnya ini benar 14 dan berjejernya 3-3 kecuali yang terakhir ya. Terakhir itu sisanya. Oke. Setelah kita menggambar 14 bakso, apa yang kita lakukan? Nah, ini yang akan kita lakukan. Bakso yang jumlahnya 3 kita tusuk. Nah, kita kasih tusuk. Kita tusuk, kita tusuk, kita tusuk, kita tusuk. Nah, bakso yang kurang dari 3 ini tidak ditusuk. Oke, selanjutnya adalah kita hitung. Kita dapat berapa tusuk? 1, 2, 3, 4.
dapat 4 tusuk ya. Jadi kita tuliskan 4 tusuk besar utuh 4. Kemudian masih sisa berapa? Masih sisa 2. Sisa 2 kita tuliskan kecil sebagai pembilang. Kemudian kita tulis penyebutnya tetap penyebut awal yaitu 3. Jadi dari awal tadi penyebutnya 3, maka ini juga penyebutnya 3. Tidak boleh berubah. Oke, lebih gampang dipahami nggih. Kalau tadi pakai metode abstrak kita membayangkan 14 dibagi 3 itu berapa agak kesulitan. Kita bikin aja bakso 14 dijejer 3, kemudian yang jumlahnya 3 ditusuk, tusuk. Kemudian kita hitung dapat berapa tusuk? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini kita tulis sebagai angka utuh besar 4. Sisanya kita tulis sebagai pembilang, kemudian kita kasih garis dan terakhir dikasih penyebut awal. Oke, bisa dipahami ya. Nanti dipraktekkan angkanya kita rubah. Nanti Pak Guru juga bikin game. Bikin game yang tak share lewat WA, silakan dikerjakan. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita udah merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ini part ini akan membahas tentang merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini Pak Guru punya contoh pecahan campuran. 2, 3/4. Nah, yuk kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya. Pertama nanti kalikan angka utuh dengan penyebut. Kalikan angka utuh, yang ini utuh dengan penyebut. Penyebutkan yang bawah. Kalikan. Kemudian hasil perkalian ini ditambahkan dengan pembilang. Nanti ditambahkan dengan yang atas. Terus ditulis sebagai pembilang. Kalau ditulis sebagai pembilang berarti ditulis di atas garis. Terus yang terakhir penyebutnya tetap memakai penyebut awal. Nah, kita langsung praktek saja. Nah, ini. Pecahan awal 2, 3/4. Step 1, kalikan angka utuh dengan penyebut. Angka utuhnya 2, penyebutnya 4. Berarti kita kalikan 2 kali 4. Terus tambahkan hasil perkalian itu dengan pembilang. Nah, kita tambah dengan pembilang. Pembilangnya adalah 3 ya. 3. Kemudian mohon maaf ini tak edit, ini keliru. Ini harusnya 4 ya. Oke, ini 4 tak edit dulu. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Oke, kita ulangi mawon. Part ini akan membahas tentang merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ya. Nah, kita punya contoh pecahan campuran 2, 3/4. Nanti kita akan rubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nah, caranya ini. Step 1, kalikan angka utuh dengan penyebut. Nah, angka utuh yang ini kalikan dengan penyebut yang bawah. Kemudian tambahkan dengan pembilang. Pembilangnya yang ini. Nanti setelah ini dikalikan, ditambahkan dengan pembilang. Terus selanjutnya tulis sebagai pembilang. Jadi kita tulis di sini pembilang. Pembilang itu di atas. Kita tulis di atas. Kita kasih garis. Kemudian penyebutnya tetap memakai penyebut awal. Kalau ini 4, ya nanti kita pakai 4. Oke, langsung praktek saja. Tadi contohnya adalah 2, 3/4. Step 1, kalikan angka utuh dengan penyebut. Angka utuhnya 2, penyebutnya 4. Kita kalikan. Terus tambahkan hasil perkalian dengan pembilang. Jadi ini setelah kita kalikan ditambah dengan pembilang. Ini angka 3 ini kita tambahkan di sini. Kita kasih garis, kemudian ini hasil ini ditulis sebagai pembilang. Berarti dia di atas garis. Kemudian yang terakhir penyebutnya tetap memakai penyebut awal. Kalau tadi penyebutnya 4, di sini tetap 4. Gitu ya. Nih, seperti ini. 2, 3/4. Kita kalikan dulu angka utuh dengan penyebut. 2 kali 4. Ditambahkan dengan pembilang. Ditambah 3/4.
4, penyebutnya tetap 4. 2 kali 4 adalah 8, kemudian ditambah dengan 3 per 4. 8 ditambah 3 adalah 11 per 4. Nah, ini yang jangan lupa untuk ditambahkan ini ya, karena kemarin banyak anak-anak yang hanya mengalihkan angka utuh dengan penyebutnya saja. Hanya 2 kali 4, tidak ditambahkan dengan pembilangnya ini. Jadinya jawabannya salah. Jadi perlu diingat rumusnya adalah angka utuh kali penyebut ditambahkan pembilang per penyebutnya. 2 kali 4 tambah 3 adalah 8 tambah 3 per 4 atau 11 per 4. Jadi dengan kata lain 23 per 4 itu sama dengan 11 per 4. Oke, bisa dipahami nggih? Oke. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pelajaran Pak Guru kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak bisa lebih paham dalam memahami pelajaran. Nanti kalau ada hal-hal yang belum paham, silakan bisa ditanyakan. Baik di kolom komentar atau ke WA Pak Guru. Tadi aku juga sudah bikin game permainan matematika tentang pecahan. Nanti tak share linknya di deskripsi biar kalian bisa belajar ya. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.